Mengapa dia tidak katakan? Rasulullah tidak pernah mengajarkan azan di kuburan itu. Ini kan seorang figur ustaz. Pembicaraan seorang ustaz ini akan didengar. Kalau dia mengeluarkan statement yang masih abu-abu, ini akan mengaburkan pemahaman umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan syukur yang tiada terhingga, dengan syukur sebanyak-banyaknya, sehingga kita mendapatkan predikat dengan syukur yang banyak itu abdan syakuro. Level abdan syakuro ini adalah level atau kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, di hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu duduk ngopi subuh, banyak-banyak bersolawat. Boleh juga dengan kalimat-kalimat lain atau berzikir dengan kalimat lain selain sholat, boleh juga. Tapi kalau untuk hari Jumat ini dikhususkan agar memperbanyak sholawat. Sholawat ini banyak Bapak Ibu. Bacaan sholawat itu cukup banyak, tapi kita ambil yang muktabar saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek, Pak. Dibaca berulang-ulang itu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan mengangkat kembali tema tentang ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini di dalam Islam ini hukumnya wajib. Jadi kalau dihukumkan wajib itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan ganjaran. Kalau ditinggalkan dia akan mendapatkan siksa atau mudarat atau dosa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lebih menjurus kepada pentingnya mempelajari ilmu syar'i. Nah, kalau ilmu secara umum, universal, ilmu itu kan banyak Bapak Ibu. Seperti bahasa itu banyak. Kalau kita bicara tentang syar'i, apa itu syar'i? Syar'i itu sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah, itu syar'i. Syar'i, syiar, syariah itu asal katanya sama Bapak Ibu. Ada hari ini timbul istilah pakaian syar'i. Ada. Dan ini istilah yang
agak viral hari ini. Istilah syar'i ini sebenarnya ini istilah syar'i ini sudah dari dulu Bapak Ibu. Jadi kita akan mengangkat pentingnya mempelajari ilmu syar'i. Kalau itu tentang ilmu syar'i ini, ilmu apa sebenarnya ini? Ilmu yang digunakan untuk memahami syariat Islam, itu ilmu syar'i. Jadi seluruh ilmu yang untuk memahami syariat Islam itu ilmu syar'i. Kalau kita belajar tentang ilmu syar'i atau ingin mengetahui ilmu syar'i itu apa, ini cukup banyak Bapak Ibu. Ilmu-ilmu syar'i ini banyak. Tidak semua ilmu itu bisa dikatakan ilmu syar'i, enggak. Memang di dalam ilmu ini kita jangan sampai mendikotomi ilmu. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, tidak. Tapi ini lebih penjurusan kepada ilmu-ilmu syariah. Agar kita lebih fokus Bapak Ibu untuk mempelajari ilmu. Jangan sampai kita mempelajari ilmu itu kurang bermanfaat. Seperti Bapak Ibu sudah tua, mau belajar ilmu atom umpama Pak. Kira-kira seperti itu kan jauh akhirnya. Habis usia kita untuk mempelajari sebuah ilmu yang mungkin ilmu itu belum bisa kita terapkan untuk hari ini. Sedangkan ilmu syar'i ini ilmu yang paling mendesak untuk kita pelajari. Sesegera mungkin kita pahami ilmu-ilmu syar'i ini, walaupun itu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita belajar seluruh ilmu syar'i itu Pak, tidak mungkin. Sulit Bapak Ibu. Yang termasuk ilmu syar'i itu ilmu apa saja? Nah, baik Bapak Ibu. Ilmu syar'i itu diantaranya ilmu tauhid. Itu ilmu syar'i Bapak Ibu. Mempelajari ilmu tauhid ini penting. Dengan mempelajari ilmu tauhid ini kita tahu, oh ini yang diperintahkan ini, mentauhidkan Allah. Mempelajari ilmu tauhid itu kita bisa mengetahui ini yang dilarang, kesyirikan umpama. Jadi bermanfaat sekali kita mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu untuk mengenal Allah lebih banyak. Itu ilmu tauhid. Ini sangat penting sekali. Banyak orang yang hari ini belum termotivasi untuk mempelajari ilmu agama seperti itu. Akidah. Akidah ini ilmu tentang keyakinan Bapak Ibu. Pemahaman yang benar itu akidah. Keyakinan. Di dalam Islam ini ada akidah. Akidah Islam namanya. Akidah Islam itu akhirnya menjurus kepada tauhid. Ada juga ilmu syar'i itu ilmu tajwid. Ini penting juga. Ilmu tajwid itu banyak pula Pak. Pecahan-pecahan ilmu syar'i ini banyak. Ilmu tauhid ini banyak Bapak Ibu. Memang kalau ingin lebih banyak memahami ilmu syar'i ini kita harus serius belajarnya. Samping kita memang membaca literatur Islam, kita juga harus lebih banyak bertanya kepada orang-orang yang memang diberikan kelebihan tentang ilmu-ilmu syar'i. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang memahami ilmu itu. Kalau kamu tidak paham. Ilmu tajwid ilmu untuk membaca Al-Quran. Ilmu-ilmu tentang pembacaan Al-Quran. Bagaimana panjang pendeknya. Bagaimana cara mengeluarkan hurufnya dari lisan kita ini. Ini saja kita belum tamat Pak ilmu tajwid nih Pak. Belum tamat. Saya sering katakan di kultum Bapak Ibu. Kita ini mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini sampai mati. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib. Sampai mati Pak. Tidak ada batasan usia. Oh saya sudah tua. Kurang nangkap Pak. Ada istilah seperti itu. Saya sudah tua, kurang kalau belajar ini. Tidak ada istilah pensiun dalam belajar itu. Tidak ada. Kita
Kita ambil saja contoh bacaan, satu bacaan pendek yang kita ulang-ulang, Pak. Setiap kita sholat kita baca bacaan itu, surah Al-Fatihah. Ini kan bacaannya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, amin. Itu saja banyak kita, mohon maaf, umat Islam yang belum pas membacanya karena tidak belajar ilmu tauhid, ilmu tajwid. Bagaimana cara membaca? Banyak kesalahan orang di dalam membaca karena tidak mempelajari ilmu tajwid. Makhrajnya salah. Termasuk juga azan, Mbak. Azan itu kita harus mempelajari tajwid itu, tidak bisa sembarangan azan. Ada di tempat kami itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya jadi imam, sami Allahu liman hamidah. Ada itu. Itu kan tidak belajar ilmu tajwid itu, Pak Asbi. Kalimat-kalimat azan itu kan bahasa Arab. Salah satu bahasa syar'i adalah bahasa Arab. Dan cara membacanya itu dituangkan dalam ilmu tajwid. Inilah ilmu syar'i. Memang harus kita benahi Bapak Ibu cara membaca bacaan azan itu karena akan didengar oleh orang seluruh dunia, Pak, istilahnya itu, Pak. Seputar masjid raya ini akan mendengar atau jamaah paling tidak. Jamaah menyimak itu. Seperti bacaan shin sama sin itu lain. Kan sewaktu kita membaca asyhadu alla itu shin bukan sin. Banyak orang as. Itu salah lah. As. Dia tidak melihat bagaimana hurufnya. Itu ada tasdid, itu ada mat dan sebagainya. Ini tentang tajwid. Belum lagi fikih, Bapak Ibu. Fikih ini penting juga. Fikih ini bagaimana kita akan melakukan ritual ibadah. Seperti sholat, ada fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih haji. Memahami ibadah mahdoh itu dituangkan dalam ilmu fikih. Ini ilmu syar'i. Ilmu fikih ini banyak cabang-cabangnya, bagiannya banyak. Kita rasanya cukup sulit untuk mempelajari semua ilmu fikih, Pak. Tapi paling tidak kita sudah menjurus seperti sholat, Pak. Sholat harus kita benahi dengan mempelajari fikih sholat. Cara ruku, cara itidal, cara sujud. Di dalam sholat saja itu ada tajwidnya. Termasuk juga tafsir, itu ilmu-ilmu syar'i. Ilmu untuk mempelajari Islam. Kan kita ini kebanyakan, mohon maaf Bapak Ibu, kita lebih gandrung ilmu-ilmu yang mungkin selama ini memang sering kita pelajari juga, tapi belum kita terapkan sampai hari ini. Itu banyak kita dapatkan di bangku sekolah SD, SMP, SMA. Hari ini belum kita terapkan. Seperti ilmu biologi, kita kan dulu belajar bagaimana mengenal tumbuh-tumbuhan, bagaimana cara mencangkok. Sedangkan hari ini kita jadi pedagang, Pak, kita jadi guru matematika. Kita dulu belajar ilmu biologi, kapan kita akan menerapkan itu? Walaupun secara universal tidak ada perintah, tidak ada dikotomi dalam hal ilmu. Ilmu itu kan universal. Banyak orang memang mengkotak-kotakkan ilmu, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada ilmu itu yang harus kita kuasai betul. Ada yang sekedarnya saja. Kalau ilmu syar'i, ilmu agama ini kan fardu ain. Bisa kita katakan seperti itu. Kalau ilmu-ilmu fak lain, itu boleh kita katakan itu fardu kifayah. Sama seperti Bapak Ibu ingin belajar ilmu nuklir.
Itu bukan fardu ain itu fardu kifayah. Cukuplah orang-orang yang tertentu yang mempelajari tentang nuklir. Karena kapan akan kita terapkan ilmu nuklir itu? Sedangkan umur kita ini terlalu singkat untuk mempelajari seluruh ilmu. Terlalu singkat, Pak. Jadi Bapak Ibu, dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini, seseorang itu akan memahami Islam secara benar. Oh ini tradisi. Karena dia mempelajari ilmu syar'i. Oh ini yang memang harus dipelajari betul. Seperti itu. Dengan mempelajari ilmu syar'i inilah kita bisa mengamalkan dan bisa selamat sampai akhirat, Bapak Ibu. Orang yang tidak serius mempelajari ilmu syar'i ini, ibadahnya tidak akan benar, Pak. Sembarangan di dalam ibadah karena tidak mempelajari Islam secara benar, tidak mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Contoh bacaannya saja. Kita boleh mengkoreksi sebuah pemahaman ataupun amal terkhusus untuk kita pribadi. Harus kita koreksi. Dan kita pun seandainya dikoreksi oleh saudara kita, entah itu bacaan kita, entah itu gerakan sholat kita, entah itu pemahaman kita jangan emosi, Bapak Ibu. Jangan emosi. Banyak orang yang emosi saat diberitahu kekurangan dirinya, kekurangan amalannya yang tidak sunnah diberitahu, dia emosi. Banyak seperti itu. Sehingga hari ini orang takut untuk menyampaikan kebenaran. Person to person itu dia agak menahan diri. Tapi kalau di dalam kajian, tidak mengapa kita buka secara terang-terangan itu tentang ilmu-ilmu Islam ini, tentang mandi junub. Tidak mungkin kita menyimpan ilmu mandi junub misalnya, tentang ilmu sholat. Tidak mungkin kita di dalam forum resmi kita hanya mengangkat tema-tema yang mungkin tidak bersinggungan dengan pemahaman yang benar. Ada orang yang takut, Pak. Saya pernah mendapatkan ini pengalaman, Bapak Ibu. Seorang jamaah bertanya dengan seorang ustadz. Saya kebetulan di musola itu di sebuah musola. Ustadznya ini ustadz viral, Pak. Bukan ustadz abal-abal, ustadz kondang, Pak. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada kopinya sambil mau ngopi. Orang bertanya kepada ustadz ini. Pertanyaannya saya masih ingat. Ustadz, bagaimana hukumnya azan di kuburan, Ustadz? Saya ingat betul. Dijawab oleh ustadz ini, kalau itu saya belum paham. Padahal dia sudah level ustadz kondang itu, Pak. Waktu itu belum jadi ustadz, boleh katakan seperti itu, belum jadi ustadz. Belum sering mengangkat materi, tapi saya sudah tahu hukum-hukumnya. Kalau itu saya belum begitu paham tentang azan di kuburan. Saya kaget juga dengan jawaban seperti itu. Mengapa dia tidak katakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan azan di kuburan itu? Ini kan seorang figur ustaz. Pembicaraan seorang ustaz ini akan didengar. Kalau dia mengeluarkan statement yang masih abu-abu, ini akan mengaburkan pemahaman umat. Jangan menjawab seperti itu. Rasul tidak mengajarkan azan di kuburan. Azan itu untuk memanggil orang sholat, Bapak Ibu. Sedangkan azan bayi saja itu masih diperdebatkan, Pak Asbi. Azan pada bayi itu. Tentang hadisnya itu. Saking pentingnya ilmu syar'i ini, Pak. Dia ada pengecualian. Seandainya negeri ini sangat darurat, umat Islam harus berjihad semua. Orang yang mempelajari ilmu syar'i ini tidak boleh ikut perang, Pak.
Saking pentingnya ilmu syar'i ini. Ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah 122. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Nah, ini kan pengecualian untuk orang yang belajar ilmu syar'i. Padahal jihad itu tidak main-main hukumnya, Pak. Harus itu, wajib itu. Tapi ternyata untuk orang yang mempelajari ilmu syar'i tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap golongan itu di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri, supaya mereka itu tahu, paham, oh inilah Islam. Jadi hari ini kalau kita ingin selamat dunia sampai ke surga Allah, yang harus kita pelajari dan paling mendesak adalah ilmu syar'i. Coba bayangkan kalau salah satu ilmu syar'i itu tidak kita kuasai, sholat, Pak. Itu kan salah satu ilmu syar'i, sholat. Saya bandingkan tadi dengan ilmu Bapak pelajar atom. Tidak belajar atom, Pak. Ilmu tentang nuklir. Bapak tidak dituntut untuk ditanya nanti. Dulu waktu di dunia kamu tidak belajar tentang nuklir, masuk neraka kamu. Tidak mengamalkan ilmu-ilmu nuklir. Tapi kita akan ditanya tentang satu hukum syar'i, satu hukum, satu perbuatan. Kamu dulu tidak pernah belajar sholat dan tidak pernah mengamalkannya. Neraka gitu, Pak. Orang tidak sholat itu neraka, Pak. Nerakanya sakor. Masalah kokum fi sakor, qalu minal muslim. Qalu lam naku minal muslim. Mengapa kamu sampai, wahai penduduk sakor, sampai ke sini? Qalu lam naku minal muslim. Kami dulu termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Umur kita sudah tua, Pak. Berarti kita sudah mendekat kepada kematian. Sedangkan ilmu syar'i ini masih banyak belum yang kita pahami. Paling tidak ada beberapa item yang harus kita kuasai betul. Tentang ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, tentang ibadah, tentang akhlak. Akhlak itu jangan dikatakan bukan ilmu syar'i. Ilmu akhlak itu ilmu syar'i, ilmu terapan juga itu. Banyak orang yang beribadah, sholat sepanjang malam, tidak makan sepanjang siang, ternyata dia termasuk ahli neraka karena tidak paham tentang akhlakul karimah. Kan bahaya itu, Pak. Sianglah kelaparan, malamlah tidak tidur. Tapi masih masuk neraka juga karena tidak paham tentang salah satu ilmu syar'i, tentang ilmu akhlak. Jangan dianggap remeh Bapak Ibu ilmu akhlak ini. Akhlakul karimah itu bisa mengejar orang-orang yang taat, Pak. Bisa melebihi level orang yang taat. Bisa mengejar orang yang ibadah sholat malam dan puasa sunnah di siang hari. Bisa dikejar dengan orang yang memiliki akhlakul karimah. Karena timbangan akhlakul karimah di hari kiamat nanti itu termasuk sangat berat. Di samping timbangan iman, Bapak Ibu. Iman itu berat. Iman dan takwa itu berat. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita memperdalam ilmu-ilmu agama ini. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu. Apapun itu bentuk ilmu agama, kita gandrungi, Pak. Kita usahakan untuk mempelajarinya. Mempelajari bacaan, menghafal bacaan Al-Quran. Teruskan saja sedikit-sedikit, tapi continue. Dawam. Mendawamkan belajar inilah yang disyariatkan Islam, terus belajar. Orang yang terus belajar dia akan lama-lama mengetahui. Banyak dia yang paham tentang ilmu agama. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah.
Alhamdulillah hari ini kajian-kajian tentang ilmu syar'i ini sudah cukup berkembang Bapak Ibu. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa buka untuk fikih. Ustadz-ustadz yang viral itu bisa kita lihat Pak. Kita jangan membatasi diri di dalam ilmu. Jangan kita termakan doktrin. Karena ada sebuah doktrin yang melarang orang itu untuk mempelajari ilmu dari orang lain. Ada Pak, dia harus mempelajari dari gurunya, si anu. Akhirnya pemahaman kita hanya sebatas guru kita saja. Kalau bukan guru kita, dilarang. Ini ada doktrin seperti ini. Dengan siapa saja belajar. Nanti kita akan melihat di sana ada studi komparatif, studi perbandingan. Karena setiap orang itu ada kelebihan masing-masing. Walaupun satu sisi dia ada bid'ahnya, mungkin tidak banyak. Tapi satu sisi mungkin pemahamannya sangat dalam Bapak Ibu. Banyak ini Pak. Satu sisi mungkin kita tidak sepaham dengan seorang guru ini. Tapi satu sisi ilmunya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini banyak di YouTube ustadz-ustadz viral. Kalau untuk fikih yang cukup keterangannya cukup luas, termasuk salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Walaupun ada sebagian orang, apa itu Adi Hidayat? Oh itu kan hafiz Quran itu Pak. Kalau menjelaskan itu nomor ayat Qurannya, hadisnya, tempatnya saja dia tahu, itu sebelah kanan, sebelah kiri, bawah. Ini bisa kita jadikan rujukan untuk memahami fikih, untuk mempercepat pemahaman kita tentang mendalami Islam. Jangan kita a priori tidak menerima sebagian ustadz, menerima sebagian ustadz lain. Tidak, terima. Kita selektif. Kita lihat, oh ini tidak ada bid'ahnya, oh ini ada bid'ahnya sedikit, oh ini bid'ahnya banyak. Tidak apa-apa. Kita kan boleh luas dalam memilih. Akhirnya kan kita nanti akan disaring kembali. Kita bertukar pikiran kembali. Bagaimana pemahaman yang seperti ini? Kita angkat di majelis tanya jawab nantinya. Di forum-forum tanya jawab. Kan kita banyak ustadz juga Pak. Alhamdulillah ustadz kita ini bukan ustadz kemarin baru sumur jagung, tidak. Sudah banyak belajar juga ustadz kita ini. Walaupun bahasa Arabnya itu tidak nyereces Pak. Nah, bahasa Arab cawong di Arab itu tidak. Tapi untuk pemahaman, insya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita giatkan kembali, menggalakkan kembali, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu agama ini, agar kita semakin meningkatlah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu derajat kita akan diangkat, kita memperbanyak ilmu-ilmu agama. Barang siapa yang Allah ingin angkat derajatnya, Allah akan pahamkan kepada agama. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya dan orang-orang yang mengikuti di belakangnya bukan memperbanyak harta Pak. Di dalam surah Toha itu dikatakan yang harus dipertambah, dibanyakkan itu Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Itu permintaan kita seharusnya ada di dalam salah satu doa kita. Ya Allah tambahkanlah ilmu aku ya Allah. Rabbi zidni ilma. Dan itu diperintahkan kepada Nabi, Nabi memerintahkan kepada kita. Jangan kita minta rezeki saja Pak. Boleh Pak. Tapi cantumkan juga, masukkan salah satu doa kita, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu ya Allah. Karena ilmu ini sangat banyak Bapak Ibu. Lautan akan menjadi kering untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah itu. Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang berilmu akan dikasihi oleh Allah. Dan orang yang akan dikasihi oleh Allah akan diberikan pemahaman agama. An yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup, wa man salaka tariqal yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi seseorang yang mempelajari ilmu syar'i ini, Allah akan mudahkan kepadanya. Allah akan bantu dirinya menuju surga Allah. Jadi seorang yang terus belajar ilmu agama, dia akan mudah ke surganya Allah. Orang yang tidak memiliki ilmu syar'i, ilmu agama, sulit untuk menuju surga Allah. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Mari kita senantiasa menggali ilmu, mempelajari ilmu, baik itu ilmu tajwid, ilmu fikih, sehingga makom kita kian hari kian bertambah. Jangan kita sungkan-sungkan untuk bertanya, lah benar lu mazan aku nih, umpama Pak. Atau kita coba simak azan aku nih, di mana letak kekurangannya? Coba simak bacaan aku nih ayat ini, di mana letak kekurangannya, pendek panjangnya? Enggak, mengapa Pak? Karena fakta di lapangan, ini seperti kata Ustadz Asbi, ada orang membaca kulhu saja. Kulhu itu kan bacaan kita sehari-hari. Masih salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berarti dia tidak pernah belajar tajwid itu. Orangnya hampir mati, Pak. Artinya lah tuwo ilmu tajwid belum juga dia paham, apalagi ilmu-ilmu lain. Ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan ngatoi, tapi itulah fakta. Seperti azan, Pak. Saya kan azan. Kita semua sering azan. Tapi hendaknya azan kita itu kita koreksi kembali. Qomat kita. Ada orang sedikit saja Pak, tentang kalimat azan itu. Seperti kan kalau kita qomat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang asyhadu anna Muhammadar. Salah itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau sin saja, sin. Ada orang melafalkan sin itu bukan sin. Ada melafalkan shin bukan shin. Kalau kalimat azan itu ya pakai sya, jangan as. Saya sering mohon maaf, saya sering mengkoreksi. Walaupun bacaan kita belum pas betul, saya sering mengkoreksi. Coba baca. As kamu itu salah, bukan as. Ada juga asa, asadu alla asa, bukan asa, asha, ha, as titik tiga, sinnya tuh gerigi tiga, titik tiga, asha, bukan asa, asa, ashadu alla, itu kurang banyak salah masih. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita koreksi kembali pemahaman, bacaan, amalan kita, sehingga kita akan menjadi lebih baik. Jangan kita ragu, jangan kita malu untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba koreksi bacaan saya ini. Di mana letak kekurangannya? Aduh, Pak. Terkadang orang tidak mau ngomong dengan kita. Mungkin kayak jadi balak, Pak. Saya pernah, Pak, nasihat orang, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ribut, Pak. Raya inilah, Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan yang benar dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.